Oke, kembali lagi di channel Lani 3M. Untuk kali ini kita coba membuat gambar coret-coret. Uh, untuk membuat gambar sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya dengan membuat susunan dengan bentuk-bentuk geometri, diantaranya ada apa namanya, persegi, bisa segitiga, lingkaran gitu. Jadi turunannya dari berbagai macam bentuk geometri ini ada banyak sekali. Misalnya ini persegi, ada persegi panjang, eh, jajar genjang misalnya. Terus untuk segitiga ini bisa sama sisi, sama kaki gitu misalnya. Terus siku-siku dan lain sebagainya gitu. Terus kalau untuk bentuk lingkaran ini juga bisa setengah lingkaran, terus oval, lonjong, seperempat lingkaran dan lain sebagainya. Dari apa namanya, berbagai macam bentuk ini, geometri ini dikombinasikan dengan garis itu, macam-macam garis di unsur rupa. Misalnya ada garis datar, ada garis tegak, ada garis miring gitu dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri misalnya. Terus ada garis gelombang, ada garis zigzag gitu, dan ada garis tak beraturan gitu, jadi asal garisnya. Jadi komponen-komponen ini bisa menghasilkan gambar apapun nantinya gitu. Jadi kalau kita mau membuat gambar itu, kita bisa mengerjakannya dengan mudah. Tentunya saja dari bentuk-bentuk geometri ini ketika digabungkan, misalnya kita membuat gambar dari lingkaran gitu. Lingkarannya pun juga tidak harus lingkaran secara sempurna gitu, asal bentuk lingkaran saja misalnya. Terus bagian atasnya kita buat lingkaran lagi, dikasih garis zigzag misalnya. Ada mata, kita kasih di sini. Ada garis lengkung misalnya. Ada garis zigzag lagi. Nah, jadi bentuk tertentu. Nah, misalnya gini. Nah, ini bentuk-bentuk sederhana. Saya kira ini juga mudah diikuti. Jadi kalau saya membuat gambar dengan menggunakan perangkat di komputer ini, teman-teman semua juga bisa melakukannya menggunakan buku atau kertas gambar gitu ya. Terus kita coba membuat contoh gambar yang lain misalnya, yang lebih detail. Tadi anak ayam, kita coba menggambar ayam sekarang. Jadi fungsi dari bentuk geometri ini ketika disusun itu juga bisa menjadi gambar langsung seperti tadi, bisa juga digunakan sebagai sketsa dasar. Nah, ini saya coba untuk menggunakan susunan bentuk geometri ini sebagai sketsa dasar. Saya coba menggunakan warna untuk sketsa dasarnya agar apa namanya, berbeda warnanya. Saya pakai warna coklat sekarang misalnya. Kita mencoba membuat ayam jago gitu. Tidak harus proporsi ya bentuknya. Yang penting bentuk visual yang kita kerjakan ini bisa dikenali dengan mudah gitu. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ada zigzag. Nah, kita coba taruh di tengah ininya. Nah, ini saya coba menggambar menggunakan ini ya, apa namanya, susunan bentuk geometri. Nah, ini kakinya. Nah, seperti ini. Kita coba buat paruhnya.
Bentuk ini bentuk dasar atau tadi saya bilang sketsa ini ya. Ini saya jadikan sketsa. Sekarang kita atau saya coba detailkan. Coba ini saya atur agar tidak terlalu tebal garisnya, jadi lebih transparan. Nah, seperti ini. Sekarang saya coba detailkan bentuk-bentuknya dari bagian kepalanya dulu ini. Nah, menggunakan warna yang berbeda gitu. Oke. Jadi susunan bentuk geometri tadi membuat kita menjadi lebih gampang untuk membuat sebuah gambar gitu. Nah, misalnya saya bikin seperti ini. Ini tadi kan lengkung-lengkungan biasa. Ini saya coba detailkan dengan misalnya seperti ini. Oke, sorry. Oke, bentuk ininya, cenggernya. Nah, seperti ini. Nah, bagian kepalanya sudah. Sekarang bagian sayapnya. Jadi secara tidak langsung bagian sketsa tadi yang saya gunakan dari bentuk geometri yang disusun itu menjadi pembatas gitu. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ada batasan yang kita bisa jadikan acuan. Nah, seperti ini. Nah, ini saya coba detailkan. Nah, karena ini ayam jago, tentunya ada kalau orang Jawa itu jalu atau taci gitu. Nah, atau mungkin salah penyebutannya, teman-teman bisa komentar juga gitu. Ini kaki satunya. Nah, terlalu pendek, saya coba. Jadi kalau kita membuat gambar, kalau kita sudah tahu bentuk dasarnya, terus kita coba sederhanakan, saya kira membuat gambar itu mudah gitu. Jadi membuat susunan bentuk-bentuk geometri yang menjadi dasar ataupun bisa juga menjadi gambar itu sendiri secara langsung gitu. Nah, ini ada bagian yang saya lebihkan. Nah, ini ekor ayam jantan itu biasanya ada bagian yang kecil-kecil. Kalau sebutannya bagi saya rawis misalnya. Atau mungkin teman-teman yang lain punya sebutan yang berbeda sesuai dengan daerah asalnya, mungkin beda-beda gitu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi untuk tadi yang warna ini coklat, ini saya jadikan sebagai sketsa dasar. Kalau teman-teman menggunakan pensil ya, jadi tipis-tipis dulu pensilnya di kertas untuk menggoreskannya. Terus ketika sudah mantap bentuknya sesuai dengan komposisinya, kita tebelin gitu menggunakan
pensil juga bisa, spidol juga bisa. Nah, ini saya coba hapus untuk sketsa dasarnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi untuk membuat gambar, apapun gambarnya, ketika kita belajar mencoba untuk menganalisis bentuknya dari misalnya ini gambar ayam jago, itu kita bisa sederhanakan bentuknya tadi gitu. Badannya lingkaran, kepalanya lingkaran gitu, oval gitu, bukan lingkaran secara penuh, tapi lingkarannya dibuat disesuaikan misalnya. Jadi komponen dari berbagai macam bentuk geometri ketika disandingkan atau dikombinasikan dengan berbagai macam garis itu bisa menghasilkan gambar ini gitu. Apapun gambarnya. Nah, kenapa saya tidak membuat gambar dengan menggunakan angka misalnya, atau menggunakan huruf misalnya, atau juga menggunakan bentuk-bentuk tertentu misalnya, karena ketika kita menggambar menggunakan bentuk dasar angka atau huruf itu ada keterbatasan bentuk gitu. Tapi kalau kita menggunakan bentuk susunan geometri ini, kita mau menggambar apapun bisa dan mudah untuk dikerjakan. Nah, untuk kali ini dari kakak cukup sekian ya untuk membuat gambar dengan susunan bentuk geometri ini, dan semoga apa yang kita pelajari bersama ini bisa memberikan manfaat yang lebih tentunya untuk belajar menggambar gitu. Semangat berkarya dan tetap kreatif, tetap punya imajinasi untuk membuat gambar-gambar yang lebih bagus lagi gitu ya. Semangat untuk belajar.